Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Andaria, pengawas SMA Cabang Dinas Kabupaten Pacitan. Dalam video kali ini, saya akan mengadakan coaching bertopik asesmen awal dengan model Tirta dengan Ibu Rani Dwi Astari, SMA 2 Pacitan. Waalaikumsalam. Rani, gimana? Alhamdulillah. Saya sehat. Alhamdulillah sehat Rani. Alhamdulillah. Tadi WA ya. Rani tadi WA, katanya ingin ngobrol-ngobrol. Tujuan dari Rani mengajak ngobrol saya ini apa hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Kemudian saya dapat tentang asesmen awal itu. Jadi di SMA Negeri 2 Pacitan ini kan sebagai sekolah penggerak, tentunya asesmen awal itu sebagai dasar kami dalam melakukan pembelajaran di kelas. Gitu. Ya, ada lagi? Jadi di kami itu ada 30-20 gitu. Ya. 30-20 itu ada yang usianya dari yang muda sampai yang sudah senior itu ya. Terus yang rata-rata yang sudah melakukan asesmen awal yang terdokumentasi itu yang muda-muda itu. Jadi guru yang muda-muda itu sudah terdokumentasi dengan baik. Tapi kalau untuk yang senior ada beberapa yang sudah, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Tapi juga ada yang belum. Nah, yang belum ini kadang ketika mengajar itu belum tahu kalau anaknya ini seperti apa. Jadi untuk asesmen awal itu kan sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk pembelajaran sebenarnya. Jadi asesmen awal itu kan kita mengenali anak secara utuh. Jadi bukan hanya sebagai istilahnya sebagai mempermudah dalam proses pembelajaran, tidak, tapi sebagai jalan kita bisa memahami anak itu secara utuh. Jadi bisa tahu kebutuhannya, tahu latar belakang keluarganya, sehingga mungkin ketika dalam pembelajaran itu ada permasalahan, nah kita bisa tahu, oh ternyata kalau anak ini tidak hadir atau tidak bisa di pelajaran saya karena memang keadaan anak ini tidak mendukung seperti itu. Cuma senior ya, jadi yang sudah itu masa pensiunnya tinggal sebentar, itu yang agak ya yang penting mengajar, tapi sudah asesmen awal tapi tidak terkomunikasi dengan Dek Rani tadi kan ngendikan untuk jumlahnya dulu 32, terus yang muda-muda yang ngersakni didokumentasikan dalam asesmen awal itu. Padahal Bu Rani tahu sendiri, teman-teman tahu sendiri bahwa tujuan asesmen awal itu tidak hanya secara akademik saja, namun juga untuk mengetahui kondisi anak secara utuh, bagaimana nanti mentreat anak selanjutnya, kan begitu. Sementara yang tua-tua, apalagi yang sudah akan pensiun, tidak menghiraukan kegiatan ini, tidak mendokumentasikan atau bahkan tidak melaksanakan asesmen awal. Baik, sekarang kalau boleh saya matur seperti itu, Dek Rani mungkin masih punya kesempatan sebagai pekakur atau kekuatan apa dari teman-teman itu yang mendorong teman-teman itu bisa dipush untuk melaksanakan asesmen awal, melihat pentingnya asesmen awal tersebut. Komunitas belajar. Komunitas belajar itu kan juga rata. Jadi di komunitas belajar itu ada yang muda dan ada yang senior. Nah, mungkin dalam komunitas belajar itu bisa saling
memberikan praktik baik. Jadi mungkin yang muda-muda yang sudah terdokumentasikan tadi bisa memberikan sedikit pendampingan kepada guru yang senior, sehingga ketika melaksanakan asesmen awal, misalkan saya melaksanakan asesmen awal di kelas 10.1, itu menggunakan ini Bu, ini di pelajaran panjangan bisa menggunakan ini, nanti kalau kesulitan bisa saling membantu. Mungkin itu bisa dijadikan kekuatannya ya dengan komunitas belajar. Baik, kalau seperti itu tadi kan Rani mengatakan hanya yang muda-muda sekarang yang sudah melaksanakan asesmen awal dan terdokumentasikan. Nah, tujuannya Bu Rani untuk mempush semua terlaksana itu kira-kira dari berapa persen ini sekarang kondisi sekarang berapa persen yang muda-muda itu dari berapa orang kira-kira, kemudian berapa persen yang yang diinginkan sebagai wakil untuk melaksanakan asesmen awal. Jadi untuk persenanya itu untuk jumlah 32 orang guru, untuk yang sekarang itu kan sekitar 15 orang yang sudah melakukan asesmen awal dan terdokumentasi. Harapan saya melalui komunitas belajar itu bisa sedikit meningkat, paling tidak sekitar 29 orang, jadi sekitar 90%, karena yang 3 orang guru itu kan akan pensiun. Jadi dengan 29 guru yang sudah melaksanakan asesmen awal itu bisa mengenali anak secara utuh, sehingga dalam proses pembelajaran kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari 32 orang, 15 orang yang muda-muda yang sudah melaksanakan asesmen awal, dan harapannya bisa sampai 90%, ya kira-kira 29% lah, 29 orang ya yang bisa melaksanakan asesmen awal. Nah, itu dari dari tadi aset atau kekuatan yang Rani miliki di sekolah ini adalah adanya pondel yang rata per masing-masing rumpun pelajaran itu insya Allah bisa membantu. Nah, mungkin adakah cara-cara lain selain memanfaatkan pendampingan oleh teman-teman dari komunitas belajar yang menurut Bu Rani mempan untuk mempush teman-teman ini, mendorong teman-teman ini melaksanakan asesmen awal sehingga tercapailah 90% seperti harapan penjenengan. Mungkin kerjasama dengan guru BK, karena sebenarnya di sekolah penggerak itu kan untuk data siswa yang secara menyeluruh itu BK yang punya. Jadi harusnya BK itu memang punya semuanya. Nah, termasuk yang sudah kami lakukan untuk asesmen awal itu kan ada psikotes. Hasil psikotes itu bisa untuk mengetahui kemampuan, gaya belajar, kemudian potensi anak. Jadi itu bisa menjadi salah satu bahan asesmen awal. Jadi bukan satu-satunya, tapi sebagai salah satu bahan. Nanti guru BK bisa bekerja sama dengan guru mapel memberikan hasil itu. Jadi misalkan, oh anak ini di kelas ini hasil psikotesnya seperti ini, tapi itu hanya sebagai salah satu. Nah, nanti harapannya melalui guru BK ini bisa mengajak guru-guru yang belum melaksanakan asesmen awal secara menyeluruh bisa, oh kalau tahu anak ini dasarnya seperti ini, berarti saya harus mengetahui lingkungannya, orang tuanya. Jadi nanti bisa memperoleh hasil untuk mengetahui anak itu secara utuh. Jadi nggak cuma di atasannya saja, tapi bisa sampai mendalam ke keluarga, kemudian keadaan keluarganya bagaimana, kemudian kemampuan anak itu seperti apa, seperti itu. Memanfaatkan pondel yang beruntung tadi juga bisa memanfaatkan hasil dari psikotes BK teman-teman di bimbingan konseling. Selain itu mungkin ada cara lain yang Bu Rani bisa manfaatkan untuk mendorong teman-teman melaksanakan asesmen awal?
Mungkin di lewat forum, mungkin lewat guru. Selain apa nih Bu, dari BK yang bekerja sama, jadi di forum itu juga kita berikan semacam dalam memberikan pembelajaran itu tidak hanya sebatas materi pembelajaran saja, tapi harus tahu anak itu seperti apa. Jadi mungkin dalam forum atau rapat dinas atau seperti apa, mungkin bisa lewat itu. Komunitas belajar memanfaatkan hasil psikotesnya Bimbingan Konseling dengan teman-teman guru dari IPK, juga memanfaatkan di kegiatan rapat dinas, ngobrol-ngobrol dengan teman sebaya. Itu maksudnya mengobrol dengan teman sebaya, mungkin lewat rapat dinas, lewat pokoknya ngobrol dengan teman-teman sebaya, bagaimana sih cara melaksanakan asesmen awal itu, begitu ya. Sudah sosialisasi melalui rapat dinas, sudah sosialisasi secara detail nanti ke depan itu kapan, siapa yang membantu, karena ada keterbatasan sosialisasi tersebut yang sudah punya jelaskan tadi. Monggo. Paling tidak minggu ke 3 Januari insya Allah. 3 Januari Minggu ke 3 Januari itu timnya pasti kami melibatkan tim BK itu, karena yang boleh untuk data itu kan tim BK. Jadi untuk proses sosialisasinya nanti kami melibatkan tim BK. Ya. Oke. Baik. Jadi bagus sekali idenya nanti ya. Akan meminta bantuan tim BK untuk membantu presidennya dalam sosialisasi, juga memberikan motivasi lah kepada teman-teman untuk melaksanakan asesmen awal ini. Kemudian komitmen tanggung jawab itu nanti akan dipegang oleh siapa? Komitmen untuk sosialisasi, komitmen untuk mendorong teman-teman melaksanakan asesmen awal, komitmen untuk mendokumentasikan asesmen awal oleh teman-teman guru. Monggo, silakan. Kalau untuk yang bertanggung jawab itu jelas kami ya, bukan sebagai kurikulum, pasti itu sebagai tanggung jawab kami. Tapi kami di kurikulum juga ada tim, jadi saya tidak sendiri, ada 2 asisten kurikulum, Bu Dinda dan Bu Astri. Jadi kami dalam proses sosialisasi untuk melakukan asesmen awal itu pastinya dibantu dengan tim kurikulum. Ya, minggu ketiga ya, itu yang bagus sekali, rencana yang bagus sekali. Rencana ini memang terlihat sederhana, tapi itu kan rumit ya, sosialisasi dan nyatanya sampai sekarang kan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh teman-teman. Semoga dengan ide kreatif dari Bapak Guru ini bisa terlaksana dengan baik, terdokumentasikan asesmen awal ini dengan baik oleh Bapak Ibu Guru. Coba nanti 3 minggu lagi ya, insya Allah minggu 3 ya, saya akan datang, saya akan lihat hasilnya seperti apa ya Bu Rani ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi sudah kita laksanakan coaching kepada Ibu Rani sebagai Wakil Kepala Urusan Kurikulum di Semada tentang asesmen awal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.